Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Saudara, pertanyaan yang kita angkat pada pagi ini, pada saat ini ialah apakah gereja sudah memberikan perlindungan bagi kaum perempuan? Saya rasa tidak usah diberikan penjelasan lagi mengenai topik kita pada saat ini. Bersama dengan saya ada Ibu Roselyn Tinggi PhD yang berbasis di Toraja, tapi kelihatannya hatinya tertancap di Korea Selatan ini karena baru kembali dari sana. Annyeonghaseyo, Ibu Roselyn, apa kabar? Annyeonghaseyo, Bapak Pendeta Kian. Kabar baik, Pak. Salam dari Gimana Korea? Toraja. Bukan dari Korea ya, Pak? Bukan dari Korea. Gimana Korea? Apa kabar di Korea? Ya, Boleh Korea lagi musim boleh cerita semi, sedikit? Pak. Jadi, Ya, heeh, oke. heeh, ya, Di Korea perjalanan seminggu saja. Dan mm-mm, perjalanan itu sangat menyenangkan buat saya. Eh, Juga satu dari sisi musim, dia mm, sedang musim semi, cuacanya mm, sejuk. Tidak mm, panas dan tidak terlalu dingin, Pak. mm-mm, Kemudian mm-mm. banyak bunga-bunga, Romantis nih kelihatannya ya. banyak bunga. Yang ketiga, saya punya kesempatan kembali mengunjungi kampus tempat saya kuliah dulu, dan saya Hmm, banyak mengingat kembali akan kemurahan Tuhan sepanjang hmm, saya studi di sana. Yang keempat, hmm, saya bertemu dengan dosen, hmm, kawan-kawan, hmm, rekan-rekan orang-orang Indonesia yang hmm, merupakan, bagi saya mereka merupakan perwujudan Tuhan yang Immanuel, Allah yang Immanuel itu bagi saya begitu. hmm. Kehadiran mereka Amin, dan doa mereka bagi saya itu meneguhkan saya dan menguatkan saya gitu, Pak. amin, amin. Kita perlu waktu-waktu seperti itu memang. Betul, betul sekali. Wow, terima kasih banyak nih udah berbagi dengan kami. Kita akan langsung masuk ke dalam topik pembicaraan kita pada saat ini. Dan kita akan bicara mengenai perlindungan kepada kaum perempuan di dalam konteks gereja. Nah, pertama-tama tentunya kenapa sih kita perlu penting banget bicara mengenai hal ini? Apa isunya sebetulnya menurut pengamatan Ibu Roselyn seperti apa? Di dalam gereja-gereja kita saat ini. Paling nggak mungkin di gereja di Toraja kali ya, mungkin ya di dalam konteksnya. Silakan. Iya, terima kasih, Pak. Kalau bicara soal mengapa isu tentang topik tentang perlindungan perempuan di gereja itu penting untuk kita bicarakan, yang Hmm, pertama memang karena marginalitas perempuan dalam konteks di Indonesia secara khusus adalah satu realitas yang tidak bisa kita pungkiri atau kita abaikan begitu saja, bahkan tidak bisa kita negasikan, tidak bisa kita nihilkan begitu, Pak. ya, ya. Sebaliknya justru marginalitas di tepiannya perempuan ini, dipinggirkannya perempuan ini adalah sesuatu yang harus kita terobos, yang harus kita Hmm, atasi dan kita hmm, transformasi di dalam hmm, karya Kristus. Supaya ini menjadi tempat atau marginalitas perempuan itu justru kita transformasi menjadi tempat di mana mereka bisa berdaya, berkembang, dan memiliki kehidupan. Itu yang hmm, pertama, hmm, Pak. hmm, Kemudian yang kedua, memang isu tentang perempuan dan laki-laki begitu adalah isu yang cukup menyita perhatian orang banyak, hmm, diperbincangkan hmm, karena bahkan mungkin diperdebatkan begitu, ya karena ini menyentuh bagian terdalam dari identitas kita.
Jadi bukan hanya soal peran gendernya, tetapi hmm, soal jenis kelaminnya begitu Pak. Laki-laki, hmm, identitas laki-laki dan identitas perempuan. hmm, Nah, hmm, hal ini mungkin juga kita bisa amati di dalam em, bidang pendidikan misalnya. hmm, Banyak hmm, kasus yang di mana suara-suara atau isu tentang perempuan itu diabaikan. Ya, ada satu hmm, orang yang mengatakan bahwa kita sudah terlampau lama mengabaikan perbedaan laki-laki dan perempuan. Bahkan kalau dalam riset-riset yang dilakukan, ketika perempuan itu memberi respons yang berbeda dari laki-laki, maka perspektif perempuan seringkali diabaikan. Dan ukuran kedewasaan itu kemudian didasarkan kepada responsnya laki-laki. Yang ketiga, menurut saya, mengapa ini penting dibicarakan? Karena bukan hanya gereja yang membicarakan hal ini, tetapi hmm, juga secara bangsa atau secara berkehidupan hmm, bersama di dalam bangsa dan negara kita, misalnya. hmm, hmm, Ibu Sri Mulyani dalam tahun hmm, 2018 itu dalam satu konferensi IMF itu annual hmm, meetingnya IMF, dia mengatakan bahwa mendukung perempuan di hmm, tempat kerja atau juga hmm, berusaha untuk meningkatkan partisipasi hmm, perempuan itu akan mendukung atau akan justru membuat satu negara itu berkembang dan secara ekonomi mereka bisa maju bila kita juga mendukung akan keterlibatan perempuan. hmm, Ya. hmm. Menarik Dan ya. ya menarik Pak, menarik. Hmm, 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 Dengan demikian kan juga berarti bahwa ketika kita membicarakan membicarakan dan kita melakukan sesuatu, bertindak sesuatu untuk hmm, memberikan perlindungan bagi perempuan di rumah, di gereja atau di masyarakat, hmm, itu hmm, tidak hanya berdampak kepada perempuan itu sendiri, hmm, tetapi hmm, berdampak luas. Ya, hmm, berdampak luas bukan hanya kepada gender perempuan, tetapi hmm, juga bagi laki-laki, hmm, bagi keluarga, bagi hmm, gereja, dan bagi hmm, masyarakat, bahkan bagi bangsa dan negara. hmm, hmm. Wow, ini berarti topik yang sangat penting sekali harus kita address, harus kita bicarakan. Karena sekali lagi ya, ini bukan hanya berhubungan dengan pribadi, tetapi juga di dalam komunitas di mana kita ada, mungkin di dalam gereja, tetapi juga di dalam kehidupan berbangsa, bernegara juga berpengaruh sekali ya. Eh, tapi memang selalu ya, kalau misalnya seperti pendulum gitu, pendulum itu bergerak ke satu sisi, terus kemudian juga nanti akan bergerak ke sisi lain atau juga ada pertanyaan bagaimana dengan sisi lain begitu loh. Selalu yang menjadi pembicaraan itu kalau misalnya kita bicara hanya sekedar mengenai perempuan begitu ya. Apakah itu seringkali dianggap wah ini seksis nih kelihatannya nih hanya sekedar bicara perempuan. Tapi memang juga kenyataannya di dalam budaya Indonesia, mungkin di dalam budaya Timur, dominasi kaum laki-laki itu begitu hebat sekali gitu ya. Jadi tentunya kita harus bicara satu sisi yang lain begitu loh. Tetapi apakah berarti hanya sekedar bicara perempuan itu menjadi seksis kita? Oh ya, ya ini ini pertanyaan yang sangat menarik gitu ya Pak. Ya, ya. Saya ingin menjawabnya begini. Saya ingat dulu Hmm, dosen hmm, saya di Korea waktu hmm, dia mengajar saya, dia ya, mengatakan satu kalimat bahwa humanity is complete when hmm, women and men together. Jadi saya kira ketika kita membicarakan tentang perempuan, ya, kita tidak hanya bicara soal perempuan, tetapi harmoninya dengan hmm, laki-laki. hmm, hmm, Harmoninya hmm, dalam konteks keluarga, ya, dalam konteks gereja sebagai pelayan dan hmm, sebagai anggota jemaat, sebagai hmm, sebagai bagian dari tubuh Kristus yang hmm, membangun tubuh Kristus itu, dan hmm, sebagai anggota masyarakat yang hmm, berpartisipasi di dalam mewujudkan kesejahteraan bagi bersama. Ya, saya hmm, kira hmm.
kita bicara perempuan tidak Hmm, tidak melepaskannya begitu Pak hmm, dengan hmm, harmonisasinya dengan gender hmm. yang lain begitu, dengan Iya, laki-laki atau dengan iya, fungsi peran dia yang lain. iya. Kemudian yang kedua, Pak, ketika Hmm, kita hmm, bicara soal perempuan, perlindungan bagi perempuan, kita tidak bicara soal seksualitasnya saja, tetapi hmm, juga servanthood-nya. hmm, Ya, dia di dalam dia melayani lah itu, di dalam dia berpartisipasi di dalam pekerjaan Allah, di dalam misi Allah itu dia menjadi pembawa image of God itu loh Pak. hmm, 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 Ya, kemudian juga kenapa menurut saya ini tidak kita tidak hanya akan sempit bicara sebagai sesuatu yang terlalu seksis begitu karena hmm, hmm, membebaskan, memerdekakan perempuan itu memerdekakan juga bagian yang lain dari hmm, kemanusiaan kita, termasuk laki-laki, hmm, hmm, anak-anak, suami, hmm. keluarga besar, orang tua dan lain-lain begitu. Iya, iya. Sehingga bagi saya ingat dulu satu Hmm, artikel di Kompas ya Pak. Dia mengatakan hmm, begini, hmm, memerdekakan perempuan itu memerdekakan Indonesia. hmm, hmm, Artinya hmm. tidak hanya tidak hanya bicara soal sempit kepada perempuan itu sendiri begitu, tetapi Baik. dia akan bicara secara Hmm, menyeluruh begitu Pak dan mencakup hmm, banyak hal di dalam kehidupan hmm. bermasyarakat dan bersosial kita. Ya, wow. Makasih banyak. Saya rasa itu memperjelas sekali mengenai bahwa ini bukan hanya bicara mengenai satu gender atau satu jenis kelamin, tetapi juga berbicara mengenai bagaimana pembicaraan ini sebetulnya akan memberikan sebuah efek yang jauh lebih luas begitu ya. Bukan hanya sekedar secara gendernya, tetapi juga bagaimana benefit daripada komunitas yang ada begitu loh. Wow, ini sesuatu yang eye opening menurut saya bagi bagi kita semua para pastor. Nah, memang sekarang sekali lagi kita bicara mengenai perlindungan perempuan di dalam gereja ya. Selalu ini topik yang hangat karena menurut saya begini, sekali lagi kita belum maksimal di dalam kita melakukannya. Baik itu gereja yang ada di Indonesia maupun juga gereja Indonesia yang ada di luar negeri. Saya rasa itu hal yang sama. Seringkali kita belum maksimal. Nah, memang sebetulnya bentuk praktis apa sekarang kita bicara begitu ya? Untuk kita sebagai pastor melakukan sebuah aplikasi gitu dari bagaimana ini nih melindungi perempuan yang ada di dalam gereja kita. Karena kita tahu benefitnya besar sekali. Betul ya? Karena benefitnya itu bukan hanya untuk gereja, bukan hanya untuk kaum perempuan aja dilindungi, tetapi juga untuk gereja gitu loh. Dan juga untuk pergerakan Injil. Lalu kira-kira bentuk praktis apa nih yang bisa dilakukan oleh gereja nih di dalam melindungi kaum perempuan begitu loh maksudnya. Silakan, Bu Roselin. Ya, Pak, mungkin untuk menjawab itu saya ingin Ya, menjelaskan sedikit bahwa siapa yang dimaksud dengan perempuan itu di dalam gereja. Karena baik. kalau kita bicara soal perempuan, tentu juga Ya, mereka sangat beragam ya Pak, beragam. Dan ya. di dalam gereja pun kita menemukan ada keragaman itu. Nah, Hmm, kalau kita hmm, bicara soal perempuan yang silence, yang hmm, ya yang tidak punya suara begitu Pak, yang tidak bahkan dirinya sendiri tidak terbangun atau tidak terdevelop dengan baik begitu, maka gereja memang harus mau tidak mau harus bisa mendampingi dan membawa mereka untuk menemukan dirinya. Bagi mereka yang silence kan segala sesuatu itu diberitahukan kepada mereka dan mereka mengikuti semua yang diucapkan. Kata-kata itu seperti sesuatu senjata yang powerful bagi mereka dan mereka tidak bisa melawannya. Ada jenis perempuan, ada ragam perempuan seperti ini di dalam gereja. Dan mau tidak mau gereja harus bisa menyediakan pendampingan dan pembimbingan yang sangat intens bagi mereka untuk bisa menemukan dirinya dan menemukan suaranya sendiri.
Tapi juga ada ragam atau jenis perempuan yang memang juga sudah mulai terbangun, Pak. Dia punya apa namanya Eh, dirinya, gitu ya. eh, Mungkin eh, kalau kita sebut mereka ya tidak lagi mereka silence begitu, tetapi ya, mereka sudah punya sedikit pengetahuan, gitu. ya, 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 ya. Walaupun walaupun mungkin mungkin nggak bicara banyak, tapi mungkin tangannya bergerak terus karena ini di sosmed terus begitu ya, ibu-ibu ini, emak-emak ini. Ya, ya, ya Pak, betul sekali begitu ya. Nah, bagi mereka yang seperti ini kan kita perlu terus menciptakan ruang di mana mereka bertumbuh dan belajar. Ya, ya, Ini ya. sudah mulai ada, tetapi ini Hmm, perlu dikembangkan. hmm, 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 Sehingga gereja perlu hmm, menyediakan ruang di mana pendidikan, pemberdayaan perempuan dalam hal tentu dalam hal iman, pembinaan hmm, iman, tetapi juga hmm, pembinaan uh, ekonomi mereka, sosial hmm, mereka, kehidupan hmm, sehari-hari juga harus disentuh oleh gereja supaya mereka yang sudah punya hmm. sedikit pengetahuan ini mereka bisa bertumbuh. Ya, ya, ya. Nah, ada jenis ketiga, Pak, yaitu Hmm. perempuan-perempuan yang sudah punya cara pikir seperti laki-laki misalnya. Oh, oke, oke, yep. Hmm, Karena mereka misalnya sudah mulai mereka memiliki pendidikan sampai ke level hmm, sarjana, bahkan mungkin hmm, ke level magister begitu, hmm, dan mereka sudah dirinya sudah baik terdevelop dengan baik, kemudian mereka hmm, mengenal siapa dirinya dan perannya dan apa apa tugas yang diberikan atau Tuhan berikan kepada mereka dan hmm, mereka bisa mengaktualisasikan itu melalui hmm, pengetahuannya dan juga melalui hmm, tindakannya. Nah, untuk mereka yang sudah ada di kategori atau di jenis yang seperti ini, ya gereja perlu membukakan satu kesempatan bagi mereka untuk terlibat sebagai leader, Pak, pemimpin di hmm, dalam gereja. hmm, hmm, Ya. Dan saya kira ketika kehadiran mereka sebagai pemimpin-pemimpin di dalam gereja itu bisa memberikan warna dan harmoni, gitu, Pak. hmm, Ya, hmm, hmm, keselarasan dengan yang lain dan bisa memberikan warna yang berbeda ataupun mungkin hmm, bisa memberikan perspektif yang hmm, lebih hmm, kita sebutnya mungkin lebih feminin gitu ya, bersifat hmm, keperempuanan itu di hmm, dalam hmm, kepemimpinan gereja hmm, dan hmm, di dalam hmm, pelayanan di gereja. hmm, hmm, hmm. Iya, dan Yep. mungkin saya tambahkan Pak bahwa Hmm, dalam konteks di hmm, gereja-gereja di daerah hmm, atau konteks di mana memang perempuan itu masih sangat banyak yang atau kategori mereka memang masih sangat silent tadi Pak hmm, itu yang hmm, sangat marginal itu gereja perlu membuka diri sebagai shelter ya tempat hmm, perlindungan bagi hmm, mereka, hmm, tempat hmm, perlindungan bagi mereka yang mengalami kekerasan, hmm, ya, hmm, tempat perlindungan bagi mereka yang ingin mencari pemulihan diri, mencari kesembuhan dari segala macam beban berat yang mereka pikul, dan hmm. juga tempat perlindungan bagi mereka untuk mendapatkan rekan yang akan berjalan bersama dan berbicara bersama-sama di dalam penemuan diri mereka. Hmm. Jadi kalau saya simpulkan mungkin kelihatannya ada dua jenis nih ya yang kita bicarakan dari berapa empat kategori itu, bahwa ada yang mana mereka itu menjadi korban begitu ya tanda kutip begitu. Dan ada juga mereka yang sudah memang berfungsi dan mungkin bisa menjadi bagian daripada kehidupan bergereja. Jadi saya rasa yang kita sebut dengan perlindungan kepada perempuan bukan hanya kepada korban ya, tetapi juga kepada yang sudah bisa memberikan suaranya, baik itu di dalam skill ataupun di dalam kemampuan-kemampuan lain, kita juga harus memberikan ruangan gitu kepada mereka untuk mereka bisa menjadi bagian daripada kehidupan komunitas. Tapi saya tertarik untuk bicara mengenai yang menjadi korban lah ya, kita katakan gitu quote unquote gitu ya. Uh, Menarik ini karena maksudnya terus terang
gereja belum secara ekspresif menurut saya untuk bisa mengatakan bahwa oh kami punya ruangan loh untuk kalian begitu yang menjadi korban begitu. Jadi tidak tidak secara eksplisit gitu loh. Tetapi kira-kira ada hal-hal praktis nggak yang bisa dilakukan oleh pastor untuk mengadres hal ini tanpa juga membuat malu orang-orang yang menjadi korban ini? Iya, Pak. Mungkin saya ingin sampaikan pertama bahwa yang menjadi korban belum tentu hanya perempuan, tetapi Iya, bisa juga bisa laki-laki betul. anak-anak, Ya. anak-anak, Hmm. Hmm. orang tua, Hmm. bahkan Hmm. mereka yang disable begitu, Pak. Hmm. Dan Hmm. saya kira kalau kita bicara soal perempuan sebagai perempuan yang menjadi korban, dan kita tidak Hmm. bisa mengabaikan laki-laki yang juga sebagai korban kekerasan, Betul, betul. anak yang adalah korban kekerasan, orang Ya. tua, mereka Hmm. yang sudah lanjut usia juga yang adalah korban kekerasan, dan mereka yang disable yang menjadi korban kekerasan. Hmm. Dan yang Hmm. kedua, eh, kita menjadi shelter dalam arti belum tidak selalu harus berupa ruang fisik atau ruangan begitu Pak, Hmm. Hmm. ruangan Hmm. yang ada. Mungkin ada Ya. banyak gereja yang tidak punya fasilitas tersebut. Ya bagus Hmm. kalau ada gereja-gereja yang memang mempunyai sudah maju dan mereka punya fasilitas atau punya berkat untuk memiliki fasilitas-fasilitas seperti itu. Tetapi Hmm. ruang Hmm. penerimaan dari hamba Tuhan, dari para Hmm. pelayan Tuhan, dari para pendeta Hmm. kepada mereka yang merupakan korban, ruang Hmm. untuk mau mendengar uh, Ya. kisah hidup mereka, Ya. bahkan mungkin kisah-kisah yang dimana mereka akan Ya. mengatakan bahwa saya mempertanyakan kehadiran Tuhan di dalam hidup saya, Ya. itu didengar, Ya. bisa Ya. didengar dan diterima, dan bisa Hmm. dirangkul untuk Hmm. kemudian menjadi tempat di mana mereka awal sebuah pemulihan bagi mereka. Jadi Hmm. menurut saya ruang secara secara penerimaan secara psikologis itu Hmm. sesuatu yang harus dibuka oleh pendeta, Hmm. hamba Tuhan dan pelayan. Dan ini Hmm. akan sangat dirasakan oleh mereka yang menjadi korban adalah ketika pelayan Tuhan, para pendeta Hmm. mau berjalan bersama-sama dengan mereka dengan wujud apa? Kehadiran. Hmm. Biar bagaimanapun juga presence itu kan Pak, kehadiran kita bagi mereka itu Betul. menjadi sesuatu yang kita nggak usah ngomong gitu. Kita Ya. hadir aja sama mereka, berjalan dengan Ya. mereka, sama-sama dengan Ya. mereka. Itu Ya. sudah Betul. penerimaan kan Pak, gitu. Betul. Betul. Hmm. Hmm. Sehingga eh, pendeta atau para pelayan pun juga Hmm. harus peka, memiliki kepekaan ini, Hmm. mengenal kondisi jemaat Hmm. yang dilayani, bahkan kondisi Hmm. masyarakat di sekitar tempat mereka bergereja, Hmm. untuk melihat Hmm. ada kebutuhan-kebutuhan hal ini. Dan Hmm. uh, Hmm. biasanya kita akan mengatakan begini, perempuan melayani perempuan, gitu Hmm. ya. 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 Pendekatan terhadap perempuan dilakukan pertama-tama oleh perempuan juga, Ya. khususnya bagi mereka yang menjadi korban, karena tidak mudah ya Pak untuk masuk Ya. pada mereka. Nah ini Betul. hal praktis berikutnya yang mungkin bisa dilakukan oleh gereja. Hmm. Hmm. Perempuan-perempuan berdaya yang ada di dalam gereja juga dilibatkan. Mereka Hmm. berpartisipasi untuk menolong sesama Ya. perempuan. Ya. Jadi para pendeta, para pelayan, mari Hmm. bersama-sama melibatkan yang lain itu perempuan-perempuan yang lain untuk Ya. melayani mereka yang Hmm. menjadi Hmm. korban seperti ini. Hmm. Dan yang Hmm. berikutnya menurut saya memang mau tidak mau gereja harus bisa melangkah lebih maju dari hal itu, yaitu Hmm. kalaupun mereka korban ini membutuhkan perlindungan atau Hmm. membutuhkan Hmm. satu kepastian hukum misalnya, Hmm. kebutuhan fisik, finansial mereka harus didukung, ya, mau tidak mau Hmm. gereja harus maju melangkah melakukan itu Hmm. untuk menolong Hmm. dan mendampingi mereka, khususnya bagi mereka yang sebagai korban kekerasan yang kriminal ya Pak. Ya, saya Ya. kira gereja Ya. perlu melakukan sesuatu. Saya ingin cerita sedikit Pak, Ya. 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 Silakan. 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 satu pengalaman di Toraja.
Hmm. Saya tidak akan sebut pengalaman dari siapa, tetapi ini uh, anak remaja, anak Hmm. SMA yang Hmm. mengalami korban kekerasan dari pacarnya. Ya. Hmm. Dan dalam hubungan pacaran itu mereka sudah sangat bebas, Hmm. dan yang lebih kemudian membuat kita agak miris begitu ya Pak, karena Hmm. dalam relasi yang bebas itu mereka mengkontenkan Hmm. hubungan itu. Hmm. Ketika dia putus, Hmm. maka pacarnya laki-laki ini mengancam Hmm. anak perempuan ini bahwa nanti konten itu akan dia sebarkan. Yep. Sehingga yang perempuan ini uh, sangat susah ya Pak. Di sekolah Hmm. dia kelihatan kayak orang yang tidak ada semangat dan tidak semangat hidup dan sangat berbeban berat. Kemudian Hmm. seorang guru BK-nya menolong dia, mendampingi dia Hmm. untuk paling tidak ingin tahu apa yang sebetulnya terjadi kepada anak. Karena Hmm. secara Hmm. di dalam konteks masyarakat adat yang seperti ini akan sangat mudah kita untuk mengatakan mungkin dia kerasukan setan. Yep. 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 Karena Yep. bengong di sekolah, ya Yep. tidak mau ini, kadang-kadang histeris, menangis dan Yep. lain-lain. Betul. Gurunya mendampingi dia dan akhirnya dia mau cerita. Ini yang terjadi. Hmm. Hmm. Ketika saya kemudian mendengar kisah itu dari gurunya, saya coba untuk mengatakan begini. "Eh, coba disampaikan, dan ini kasus karena ini kriminal ya Pak, ini pornografi Hmm. begitu. Ini harus dilaporkan kepada polisi. Buat laporan polisi," saya bilang. Hmm. Urusan kedua nantinya ketika keluarga ingin berdamai. Hmm. Tapi ini sebagai efek jera bagi anak laki-laki itu, karena tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan mengulangi hal yang sama ketika dia berpacaran dengan orang lain. Yep. Sehingga Hmm. harus ada efek jera, dan ini dilindungi oleh undang-undang, saya bilang. Ya, saya Hmm. tidak tahu akhirnya apakah itu dilakukan, tetapi Hmm. yang saya dengar dari gurunya bahwa saat ini anak perempuan tersebut sudah tinggal dengan ibu guru ini, ibu guru BK Hmm. ini di Indonesia, dan Hmm. perempuan anak ini mulai Hmm. bisa ceria kembali begitu Pak, Hmm. menemukan harapan Hmm. baru begitu. Ya. Betul. 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 Dan gereja juga diharapkan bisa berani melakukan hal tersebut ya. Maksudnya untuk mendukung orang-orang yang jelas sekali merupakan korban kekerasan begitu loh yang ada di dalam lingkungan gereja. Tentunya kita harus rekaman di sesi lain di mana para pastor bagaimana caranya mengetahui tanda-tanda tersebut karena kan seringkali kan tanda-tandanya sangat umum ya. Misalnya seperti tadi gitu bengong terus itu merupakan sebuah tanda mungkin daripada sebuah kekerasan. Tetapi juga saya yakin ada tanda-tanda yang lain dan saya rasa harus para pastor harus peka juga terhadap tanda-tanda tersebut untuk mengetahui dan untuk mencoba menelusuri lebih lanjut lagi. Tapi tadi sangat membantu sekali kalau misalnya bagaimana ada partisipasi juga dari sesama kaum perempuan untuk bisa menolong begitu ya korban kekerasan ini. Nah itu kan dari pihak eksternal ya. Kalau misalnya singkat saja dari pihak internalnya bagi mereka yang merupakan korban kekerasan, kira-kira hal praktis apa yang mereka bisa lakukan? Kalau tadi kan dari luar begitu ya, sekarang dari dalam begitu loh kira-kira. Iya Pak, saya ingin menjawabnya begini. Tadi Hmm. ada ragam kategori perempuan itu, ya Pak. Hmm. Dan Hmm. bagi mereka yang silence, Hmm. Hmm. itu nggak ada daya sebetulnya Pak dari dalam diri Hmm. mereka untuk uh, keluar begitu, untuk mengatasi. Ya, Mau tidak ya. mau kita keluar Hmm. itu harus mengambil alih uh, Hmm. pemulihan, Hmm. menolong mereka untuk pulih dengan Hmm. pelan-pelan menumbuhkan uh, kepercayaan diri Ya, dari perempuan, dan ya, menolong dia untuk bisa nanti mandiri, bisa bisa memberdayakan dirinya dan mengatasinya sendiri. Tapi ya, mungkin bagi mereka yang sudah mulai punya pengetahuan, ya sampai mereka yang bisa di level kepemimpinan di dalam gereja, maka ya. satu menurut saya, Hmm. ada dua menurut saya. Pertama Hmm. adalah keluarkan suaramu, Hmm. bersuaralah, gitu. Hmm.
Hmm. Bersuara itu tidak hanya lewat uh, lisan, tapi Hmm. kita bisa bersuara dengan cara yang lain, dengan Hmm. tulisan atau dengan karya seni, begitu Pak. Hmm. Hal-hal yang Hmm. kreatif, kita bisa bersuara lewat itu. Bersuara Hmm. lewat painting kita, bersuara lewat nyanyian kita, Hmm. bersuara lewat uh, gerakan tubuh kita, tarian Ya. kita, bersuara Ya. lewat apa ini Hmm. puisi-puisi yang bisa kita tulis, atau kalau Ya. kita yang ada di level kepemimpinan, mereka harus bisa bersuara sampai kepada uh, hal-hal yang sifatnya politis. Ya. Nah, yang kedua, memang Hmm. dari perempuan sendiri, bukalah diri untuk menciptakan ruang di mana kita bisa bercakap-cakap secara mendalam, yang saya Hmm. sebut sebagai real talks itu, Pak. Ya, Hmm. percakapan Hmm. sejati. Percakapan sejati bukan hanya dengan sesama perempuan, tapi mari kita bangun dengan laki-laki juga, dengan Ya. anak-anak, dengan orang tua, dengan mereka Hmm. yang terpinggirkan begitu. Hmm. Hmm. Mari kita Hmm. bersama-sama berbicara dari hati ke hati. Dan itu saya Hmm. ingin cerita sedikit ya Pak. Ya. Kemarin Ya. Ya. perjalanan ke Korea, saya menikmati itu dan itu menjadi satu healing bagi saya. Dalam perjalanan seminggu itu, saya sempat menginap satu malam di rumah dosen saya. Hmm. Dan memang dosen kami ini punya, ya ini kalau gereja dan orang-orang tertentu, orang-orang Kristen punya visi dan punya beban pelayanan seperti ini mungkin bisa jadi ide juga ya Pak. Ibu Hmm. ibu Hmm. dosen kami ini mempunyai visi tahun lalu untuk membangun, untuk rumahnya itu menjadi tempat di mana orang hamba Tuhan, khususnya pelayan Tuhan, pendeta dan Hmm. misionaris atau mereka yang melayani Tuhan bisa datang untuk healing dan Hmm. bisa menikmati hospitality yang disediakan Hmm. oleh dia. Dan beliau ini tidak sembarangan untuk menghost orang begitu ya Pak. Ya. Waktu saya Ya. datang ke dia, ibu ini kebetulan dia presiden dari Youngs dan Hmm. dia kemudian mengatakan bahwa dia berdoa dan Hmm. hatinya itu digerakkan untuk mengundang saya Pak. Hmm. Hmm. Saya Hmm. datanglah ke rumahnya dan saya menginap satu malam. Di sana ada chapel, di mana Hmm. penuh dengan simbol-simbol ketika kerapuhan diri, kerentanan Hmm. hidup, dan kita merasa sangat tidak 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 berdaya. Itu Ya. kemudian kita menemukan banyak image di sana dan kita dipandu, dipimpin untuk berdoa, memiliki waktu solitude sendiri Ya. dan menemukan kembali panggilan, gairah, semangat pelayanan Hmm. yang Tuhan Hmm. berikan kepada kita gitu. Hmm. Saya Hmm. sangat Hmm. sangat menikmati hal itu. Satu soal tempatnya, yang kedua adalah percakapan dengan dosen saya. Disitulah Hmm. dan percakapan itu kami lakukan sambil kita jalan, Pak. Rumahnya itu memang di remote area di Seoul, Ya. bukan di Seoul, di luar kota Seoul. Ya. Tempat yang sangat indah, sangat bagus, alam yang sangat masih jauh dari Hmm. kebisingan kota begitu. Ya. Ya. Dan jalan Ya. ke gunung gitu loh, Pak. Jalan ke gunung, Hmm. dan di situ Hmm. kita ngobrol. Ngobrol Ya. betul-betul uh, hatinya ibu itu dan hati saya, apa yang menjadi uh, penyesalan kita selama ini, ya Ya. sesuatu yang uh, apa ya, yang jadi beban bagi kita itu Ya. kan makan satu dengan yang lain gitu. Hmm. Sampai malam malam itu ada satu Hmm. ruangan di rumah dia itu ada banyak salib di sana, Hmm. ya ada kursi santai yang sangat enak buat duduk gitu Pak, Hmm. sambil Ya. kita melihat ke jendela, lihat pemandangan di sana. Itu kami bicara dan saya duduk di depan uh, banyak simbol salib yang ada di situ dan itu sangat apa ya, menyentuh hati saya dan membuat saya merasakan bahwa disitulah Tuhan restore my soul gitu loh Pak. Yap. Yap. Dan Yap. itu Yap. real talks yang terjadi. Dan saya percaya Betul. real talks itu tidak bisa kita temukan dengan Ya. perempuan. Ketika kita bercakap-cakap dengan perempuan, Ya. Ya. kami dengan partner kita, dengan orang tua kita, dengan sesama rekan-rekan pelayanan kita di gereja.
betul, Ya, betul. saya pikir itu dua hal yang saya bisa sampaikan, Pak, sebagai hal yang Baik, praktis baik. bisa lakukan. Baik, wow. Terima kasih banyak. Saya yakin itu sangat sangat praktis sekali. Tetapi kelihatannya kalau saya boleh simpulkan begitu ya, bagi para korban itu adalah walaupun mereka tidak bisa bicara, tetapi ungkapkanlah gitu ya. Apa yang menjadi isi hatimu, apakah itu di dalam bentuk yang lain, atau juga kalau bisa berbicara baik, tetapi ungkapkanlah itu. Jangan ditaruh di dalam hati saja dan tidak pernah keluar begitu ya, tidak pernah diekspresikan. Saya rasa ekspresi itu adalah sebuah hal yang sangat penting sekali untuk menuju kepada proses healing ini. Wow, terima kasih banyak buat waktunya Ibu Roselin. Nggak kerasa kita sudah di penghujung waktu podcast kita dan kita bersyukur sekali. Terima kasih buat masukan-masukannya. Saya yakin ini akan sangat berguna sekali untuk para pastor, para hamba-hamba Tuhan dan juga supaya kita boleh menjadi gereja yang memberikan perlindungan ya, perlindungan kepada kaum perempuan dan juga kepada yang lainnya, kepada kaum-kaum minoritas terutama, supaya boleh terjadi sebuah keluarga Allah yang sangat harmonius dan juga sangat jelas sekali kehadiran Allah di tengah-tengah dunia di dalam gereja kita. Terima kasih banyak. Boleh saya tutup di dalam doa? Kita akan doakan mengenai hal ini dan kita juga akan doakan untuk pelayanan Ibu Roselin bersama-sama di Toraja. Mari kita Silakan. berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan, kalau misalnya kami boleh dipanggil untuk boleh melayani Tuhan, tetapi juga untuk melayani orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, kami tinggal di dalam dunia yang berdosa, di mana ada begitu banyak kekerasan. Tuhan, kami berdoa ya Bapa untuk mereka yang menjadi korban kekerasan, baik itu perempuan maupun juga grup-grup lainnya atau kelompok lainnya. Biarlah kiranya Tuhan boleh memberikan perlindungan kepada mereka. Dan juga melalui kami, Tuhan boleh memberikan perlindungan yang praktis, dan Tuhan juga boleh ya Bapak yang melakukan restorasi kepada mereka semuanya yang menjadi korban kekerasan ini. Bapak kami bersyukur buat pelayanan Ibu Roselin di Toraja dan terima kasih buat pengalamannya. Sekali lagi Tuhan hantarkan dia boleh ke Korea Selatan dan biarlah kiranya ya Bapak pelayanannya di sana boleh terus berbuah untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih buat pembicaraan kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.